Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan dan nikmat hidup sehat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkah kepada kita di waktu subuh hari ini. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Kita doakan juga kepada orang tua kita hari ini yang sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya, dan sakit yang ia rasa sebagai peningkat derajat keiman dan kesabarannya. Pada orang tua kita yang hari ini sedang berada di alam barzakh, semoga Allah limpahkan rahmat dan maghfirah untuk orang tua kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bedah tentang yang namanya hati. Dalam bahasa Arab hati itu qalb, pakai qaf bukan ka, ya. Qalb, qalbun, ya. Karena itu kita harus tahu, ya, apa saja yang membuat hati ini tidak tetap atau rusak. Makasih Pak. Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau para jamaah dengar ada ustadz, ada mubalik, atau ada al-alamah, ahli ilmu nyebut, ya, Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ini adalah ulama tabi'in, ya, berarti dia nggak ketemu sama Nabi, tapi dia ketemu dengan sahabat. Nah, ini ulama tabi'in yang luar biasa. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkata, kerusakan hati manusia itu disebabkan 6 faktor. Jadi hati itu bisa rusak itu disebabkan ada 6. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan dosanya nanti diampuni. Yang kedua, orang yang hatinya rusak adalah dia memiliki ilmu tetapi tidak diamalkannya. Yang ketiga, yang menyebabkan hati itu jadi rusak adalah apabila beramal tidak ikhlas. Nih, hati-hati Pak. Dia beramal tapi tidak ikhlas. Yang keempat, yang menyebabkan hati menjadi rusak, ya. Yang keempat adalah memakan rizki Allah tetapi tidak pernah bersyukur. Dia makan rezekinya Allah tapi nggak pernah bersyukur. Yang kelima, orang yang hatinya rusak, yang kelima adalah tidak ridho dengan pemberian Allah. Kalau tadi tidak syukur, nah ini tidak ridho terhadap pemberian Allah. Ya. Dikasih anak, kemudian anaknya berbeda pada umumnya anak-anak lain. Dia bersyukur terhadap pemberian Allah. Allah yang menang. Anaknya ada yang buta, anaknya ada yang kemudian berbeda dengan anak yang lain, tapi pasti Allah akan berikan apa? Hikmah, dan Allah akan berikan kelebihan dari anak tersebut. Ya. Saya begitu kagum
ketika ketemu seorang ibu, ya, seorang ibu, ya, menggendong anaknya, Pak, usianya 12 tahun. Naik dari stasiun Depok Lama ke Pancoran Mas ke Salemba, Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Dia gendong tuh anak yang 12 tahun, Pak. 12 tahun digendong. Ya Allah ya Rabb. Dia nganterin anaknya setiap hari Kamis ke Rumah Sakit Cipto. Terus saya ngobrol sama ibu ini, ya, Bu, nasihati saya. Ya, jadi orang-orang seperti ini, Bu, ya, kita minta nasihatnya. Kenapa? Ini orang super luar biasa. Dia bilang, ya, Ustadz, Allah berikan ini, anak ini adalah anugerah buat saya. Bagaimanapun kondisinya, Allah kasih anugerah pada saya. Maka ketika Allah berikan anugerah kepada saya, Allah akan berikan rezeki buat saya dan buat anak saya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan kasih ujian sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Saya netesin air mata di situ. Dia gendong tuh, Bu, perempuan. Ya. Bu, saya tanya suaminya kemana, Bu? Alhamdulillah, ya, sudah lama, ya, meninggal. Dia berhidup dengan 3 anak. Nah, salah satu anaknya dia bopong tuh ke Cipto Mangkusumo seminggu sekali. Dan luar, Pak, kita nggak bayangkan, Pak, jangankan perempuan, kalau kita bopong anak, Pak, usia 12 tahun aja capek kita kan, Pak, lelah. Tapi di situ Allah kasih apa? Kelebihan, kesabaran, kekuatan yang Allah tidak berikan kepada orang lain kecuali kepada ibu tersebut. Nah, kenapa? Karena Allah berikan anugerah dan dia ridho terhadap pemberian yang Allah berikan. Itu kuncinya, Pak. Jadi kalau kita ingin diberikan anugerah oleh Allah yang lebih, kita ridho. Yang terakhir, hati menjadi rusak adalah yang keenam, sering mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Nah, ini buat PR buat siapa nih? Ya. Siapa? Buat kita nih, Pak, yang amil ya. Sering mandiin, jasa Asep ya. Sering ngafani, ya. Mobil khusus yang sering nguburin ya, Pak RW. Sering ngantar mobil jenazah. Atau kita yang sering nganter kemana? Ke kober. Sering mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Makanya ini ada adab ketika kita masuk ke kuburan. Satu, ucapkanlah salam. 2, tidak boleh ada percakapan urusan dunia kecuali urusan mayit tersebut, ya, atau untuk urusan kemaslahatan boleh, kemaslahatan umum. Tapi kemudian tiba-tiba kita nganterin orang, ya, ke kuburan, orang dalam keadaan sedang sedih, kita ketawa. Ini jangan. Kalau seperti itu, hatinya menjadi rusak. Makanya dulu para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kenapa kemudian, ya, para salafus saleh, orang-orang terdahulu, ya, kalau hatinya lagi galau, mereka mainnya kemana, Pak? Healingnya kemana? Ke kuburan. Kalau kita lagi galau, healing kita kemana, Pak? Mall. Nah, itu, ya, ke CCM, walaupun kagak bawa duit, ya, cuma beli apa? Numpang adem doang. Ya, lihat-lihat, ya, olahraga di CCM. Ya, 1 jam olahraga, ya. Healingnya kita orang-orang dulu itu kemana, Pak? Ke kober. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, dulu kober ya, kalau kata orang dulu nggak seserem. Sekarang, ya, ada warung, ya, depan makam ada warung. Bahkan kalau malam lewat situ ada yang main karambol, ya, Pak RW. Ada yang main catur, ya.
Dulu kita kalau lewat kuburan kayak gimana tuh Pak? Serem. Ya. Sekarang lewat kuburan nggak ada yang serem. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, makanya kita bisa cek hati kita nih Pak. Kita bisa cek hati kita Pak. Ya, hati kita. Ya, kalau kita ke kuburan itu menangis, sedih, ingat dosa, berarti hati kita itu dalam keadaan baik. Tapi kalau kita ke kuburan kemudian biasa aja, seperti kita main kemana, ya, ke tempat yang lain, ke tempat biasa, kerumunan masyarakat, dengan datangnya kuburan, hati biasa-biasa aja. Jangan-jangan hati kita sedang marid, sedang sakit. Ya, atau jangan-jangan hati kita sedang kolbun marid, nauzubillah, hati kita mati Pak. Makanya kan apa? Assalamualaikum ahlad diyar. Ya, keselamatan, kesejahteraan kepada ahli kubur, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya, dari kalangan mukmin, kalangan mukminat, dari kalangan muslim, kalangan muslimat. Insya Allah kami akan menyusul, mengikutimu. Ya. Makanya kalau kita kalau lagi galau Pak, ya, mainnya ke kuburan. Ya. Tanya nanti, Pak, emang ada yang mati saudara? Enggak, saya mau takziah. Dan takziah, ya, kalau takziah itu kan baru beberapa hari. Ya. Nah, apa bedanya takziah dengan ziarah? Kalau takziah itu kepada keluarga, bukan kepada orang meninggal. Apa takziah itu? Azaza yu'adzidu idadan. Apa? Memberikan support, motivasi. Jadi kalau bilang saya takziah ke orang mati, nah itu salah. Takziah, ya, itu kepada orang yang ditinggalkan kematian. Sedangkan ziarah, ya, itu ke orang yang meninggal di pemakaman. Nah itu bedanya tuh. Jadi ketika takziah kalimatnya dua. Yang pertama apa? Buat orang yang hidup, ya, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita nih peluk Pak, peluk orang yang orang yang ditinggalkannya, ada teman kita meninggal, peluk, ya. Apa kalimat yang kita ucapkan? Bukan hanya Bapak mati kapan, Bapak matinya hari apa, sakit apa, jangan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja, ya, istirja itu adalah kalimat, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya punya Allah dan semua kembali akan kepada Allah. Dan yang kedua apa? Untuk si mayit, ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Nah, kalau kita ke ziarah tadi, assalamualaikum ahlad diyar, dan seterusnya. Lalu kemudian doa boleh, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi beda takziah dengan ziarah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita minta ini sebagaimana masalah ikhlas. Imam Ahmad bin Hambal bilang, ya dalil al-hayara duli ala tariqas sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Wahai zat yang memberikan petunjuk, wahai zat Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang bingung, tunjukkanlah aku ke jalan orang-orang yang benar, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal. Jadi kita minta sama Allah terus doa yang harus kita panjatkan, ya, selain Rabbi firli wali walidayya, selain doa Rabbana atina fid dunya, terus nih Pak doa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa ta'atik. Atau doanya tambah lagi Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Atau ya dalila khayara dulli ala tariq as-sadiqina waj'alni min ibadikas salihin. Wahai zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang bingung. Kita ini kan kadang selalu bingung, Pak. Makanya kita minta sama Allah setiap pagi kita baca ya doa ya suplemen apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Terus kita baca zikir pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika minal a'jiz wal kasal ya. Dan seterusnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan tempat pertama yang ada dalam beberapa tempat yang ada di akhirat. Kata Rasulullah SAW, innal qabr aulu mutadzilul akhir fa in najahu minhu fama ba'dahu aisara minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyadda minhu. Sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat yang pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Jadi kuburan itu tempat menuju akhirat, kata Rasulullah. Jika seseorang selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat berikutnya dia akan selamat dengan lebih mudah. Jika ia tidak selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat berikutnya akan lebih berat siksaannya daripada siksa kubur. Summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa kubur. Ya. Makanya Pak ya, dulu di Pak RW di Kober tuh ada doa ya. Doa ya. Masuk kubur. Hah? Ada. Nah, harusnya ada nih. Sehingga orang yang nggak apa lewat, jangan orang yang lewat situ hanya lewat doang, kagak permisi. Kalau Kober bisa ngomong, orang dalam bisa ngomong tuh Pak Ustadz Majid, apa yang terjadi? Lewat doang ya, doain kagak. Nauzubillah min dzalik. Makanya doa ini Pak, lewat doang kagak permisi. Oleh karena itu para jamaah dimuliakan Allah, kita minta sama Allah ya dari segala sifat ya. Hasud salah satunya. Al hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabir al asal. Ya, kata Rasulullah, hasud itu dapat merusak iman seperti sabar ya. Seperti sabar ya, itu merusak madu. Oleh karena itu para jamaah di belakang Allah ya, kita minta sama Allah ya agar kita jauh dari segala rusaknya hati. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan dosanya nanti diampuni. Yang kedua, memiliki ilmu tapi enggak diamalkan. Yang ketiga, apabila beramal tidak ikhlas. Saya mah ikhlas, coba kalau dia enggak saya tolong, enggak tahu jadinya, itu enggak boleh Pak. Pak, yang di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau amal baik segera hilangkan dalam memori kita Pak. Karena kita enggak tahu amal mana yang diterima sama Allah. Tapi kalau amal buruk yang kita lakukan, ingat harus. Kenapa? Karena dari amal buruk itulah kita minta pengampunan dari Allah. Nah, kalau kita terbalik, amal buruk kita lupain, amal baik ke orang kita ingat-ingat ya. Lalu yang keempat, memakan rezeki Allah tetapi tidak pernah bersyukur. Yang kelima, tidak ridho dengan pemberian Allah ya. Apapun yang hari ini Allah berikan Pak, ridho ya, ikhlas, terima. Yang keenam, sering mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala 6 yang merusak hati
yang akan menghapuskan amal kita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ujub dapat menghapus amal baik selama 70 tahun. Nauzubillah min jalik. Wa nasrullah fatun qarib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.